Museum Pendidikan Surabaya terletak di Jalan Genteng Kali nomor 10, merupakan museum tematik yang didirikan sebagai langkah pelestarian sejarah dan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendukung kegiatan edukasi, riset, dan rekreasi di kota Surabaya. Nah, di sini kita udah mulai masuk museum setelah melakukan registrasi di depan tadi. Saat masuk, kita hanya perlu menunjukkan KTM kepada petugas museum. Ketika mulai memasuki ruang pertama di museum, kita akan disambut oleh sebuah kaca besar berisikan replika manusia purba yang menceritakan tentang zaman praaksara. Nah, di sini juga ada bintang yang lagi baca-baca mengenai perkembangan pendidikan di masa praaksara, Hindu-Buddha, hingga masa kerajaan. Di sini juga terdapat beberapa kitab-kitab zaman dahulu yang berisikan tulisan Arab gundul. Memasuki ruangan selanjutnya, kita dapat melihat beberapa koleksi benda-benda zaman dulu, sekitar tahun 80-an, seperti lampu penerangan atau lampu oblik, kemudian sepeda motor, dan sepeda ontel zaman dulu. Di sini, kita juga dapat melihat beberapa macam mesin ketik yang pada zaman dulu dipergunakan oleh orang-orang untuk menulis sesuatu. Menuju ruangan selanjutnya, terdapat banyak buku-buku materi, modul, dan majalah koleksi tahun 80 hingga tahun 2000-an. Di sini juga terdapat alat hitung seperti sempoa dan permainan zaman dulu yaitu puzzle dari kertas. Selanjutnya ada tempat makan, tempat pensil, dan beberapa koleksi penghapus unik tahun 90 hingga 2000-an yang bergambarkan bendera-bendera negara. Di sini juga terdapat sabak, yaitu media tulis kuno yang digunakan untuk menulis sebelum adanya buku tulis. Nah, di museum ini juga ada cetakan huruf, yang dulunya digunakan untuk mencetak tulisan pada media tulis seperti kayu, kertas, dan lain-lain. Cetakan huruf ini menggunakan bahasa Arab dan aksara Jawa. Terdapat juga beberapa koleksi piala yang diberikan sebagai apresiasi siswa yang berasal dari Sekolah Taman Siswa Pasca Kemerdekaan. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu Kak, nama aku Bintang, aku dari jurusan manajemen. Di sini kami adalah tugas dari kuliah, tugas PDB, pembelajaran dasar bersama. Dan izinkan aku buat ngewawancarain Kakak. Oke, sebelumnya nama Kakak siapa ya Kak? Nanda. Nanda. Iya. Oh oke. Kalau boleh tahu, kira-kira pada kapan sih Kak museum ini didirikan? Oke, jadi museum ini diresmikannya itu pada tanggal 25 November tahun 2019 bertepatan oke. dengan Hari Guru Nasional. Oh oke. Berarti kira-kira sudah 6 tahun ya, 5 ya? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Nah, aku mau tanya, kira-kira apa sih yang bikin Kakak buat tertarik bekerja di Museum Pendidikan ini? Kalau aku kan kebetulan memang lulusannya memang masuk syarat juga untuk jadi pemandu di sini. Kebetulan aku kan lulusan sastra Inggris, jadi kebetulan saat itu juga terbuka lowongannya adanya dengan salah satu syaratnya dengan jurusannya ada yang bisa terpenuhi yaitu syarat sastra Inggris itu tadi. Terus juga kan memang menarik aja gitu kan, memang berinteraksi dengan orang-orang baru setiap hari, terus juga kita menjelaskan apa yang kita pahami kayak gitu. Oh, baik Kak. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, menurut Kakak bagaimana sih peran museum dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada para pengunjung, terutama pada generasi muda Kak? Oke, jadi kalau dari contohnya museum ini ya, Museum Nah. Pendidikan ini kan kita menyajikan tentang sejarah perkembangan pendidikan. Jadi di sini pengunjung itu bisa melihat bagaimana perkembangan dari masa ke masa, betapa sulitnya. Jadi mulai dari medianya, lalu aksesnya untuk pendidikan. Jadi kan
setelah mereka dari sini itu mereka bisa lebih bersyukur dan dari apa yang sudah selama ini diperjuangkan oleh para pahlawan, sehingga tertanamlah ya sikap dari cinta tanah air itu tadi. Jadi bisa mereka lebih termotivasi juga untuk lebih berprestasi, karena sekarang kan akses untuk pendidikan sudah lebih Ya, terbuka lebar terbuka ya. lebar, betul. Jadi mereka lebih termotivasi untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia ini. Oh, oke. Mungkin selanjutnya program atau kegiatan apa aja sih Kak yang udah dilakukan museum ini untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada para pengunjungnya? Kalau dari museum pendidikannya sendiri ini kita belum ada ya, kalau dari museum pendidikannya, cuman kita kan di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu memang ada 8 museum. Jadi kita ada satu banyak. naungan di UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya. Jadi kita itu juga ada setiap tahun itu kita mengadakan ada acara apa itu namanya, cross musea. Itu jadi kayak sejenis pameran dengan kolaborasi dengan banyak museum se-Indonesia. Nah, jadi itu kan kita kolaborasi, kita menempatkan beberapa koleksi dari tiap museum itu di satu tempat, sehingga masyarakat bisa melihat koleksi-koleksi dari museum-museum seluruh Indonesia tanpa harus jauh ke sana gitu kan. Jadi makanya kan bisa memberi akses untuk melihat sejarah-sejarah yang lainnya dari museum-museum lain. Itu berarti acara setiap tahun gitu ya Kak? Setiap tahun, Ruti. Akhir tahun atau kapan gitu? Biasanya pertengahan tahun. Oh, pertengahan. Baik. Selanjutnya nih Kak, aku mau nanya, kira-kira tantangan apa aja sih Kak yang sering dihadapin dalam upaya menanamkan nilai-nilai nasionalisme melalui kegiatan museum tadi, terutama pada generasi muda saat ini Kak? Kalau apa tadi, tantangan ya? Iya. Kalau tantangannya itu kan memang sekarang kayaknya nggak semua orang tertarik dengan museum ya. Kebanyakan iya sih, ke museum benar. itu kan lebih mengutamakan untuk foto-fotonya, untuk ngonten-ngontennya. Sedangkan banyak sekali nilai-nilai sejarah yang harusnya bisa diresapi kalau untuk datang ke museum itu. Jadi mungkin tantangannya bagaimana caranya untuk menanamkan supaya anak-anak muda zaman sekarang itu mereka lebih menghargai apa sejarah-sejarahnya, terus nilai-nilainya dari barang-barang koleksi yang ada di museum gitu. Oh, oke. Nah, terus ini pertanyaan selanjutnya, apakah ada sih Kak koleksi atau materi edukasi tertentu yang menurut Kakak itu paling efektif untuk menumbuhkan rasa nasionalisme? Yang menumbuhkan nilai nasionalisme. Kalau yang di sini mungkin lebih ke ini ya, yang di masa kemerdekaan itu kan kita menunjukkan ada koleksi-koleksi alat-alat pendidikan yang digunakan mulai tahun 40-an ya, setelah pasca kemerdekaan 40-an sampai 90-an. Di situ kan mungkin anak-anak generasi yang sekarang ini bisa lihat bagaimana alat-alat pendidikan zaman dulu itu kan masih istilahnya masih tradisional ya, masih belum ada teknologi digitalisasi gitu. Jadi mereka masih menggunakan semuanya manual. Jadi mereka kan mungkin itu tadi bisa lebih bersyukur dengan yang ada sekarang. Jadi mereka mungkin lebih bisa terdorong untuk berprestasinya. Oke, terima kasih Kak. Ini semua pertanyaan udah aku sampaikan. Aku terima kasih dan